Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 3 SIM C. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester pemrograman basis data kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jasmine, kemudian ada Risna, kemudian ada Chelsea, ada Mega, dan juga Dennis. Jadi UMKM yang kami pilih itu adalah UMKM yang bernama Mom and Baby. Oke, untuk project title. Project title kami adalah perancangan dan pengembangan aplikasi laporan pembelian berbasis website. Oke, untuk daftar isi presentasi kami kali ini itu berisi yang pertama ada background, kemudian yang kedua ada project scope, kemudian yang ketiga ada proposed solution, yang keempat ada data flow diagram, kemudian yang kelima ada entity relation diagram atau ERD, kemudian yang keenam ada mapping data diagram, yang ketujuh ada physical database design atau DDL script, dan yang ke-8 ada applied transaction in application. Oke, sekarang saya akan menjelaskan background. PMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Potensi meningkatkan perekonomian Indonesia dengan UMKM bisa dibilang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh struktur UMKM yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu lebih dari 99,45%, serta sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Selain itu, UMKM memiliki keunggulan dalam memanfaatkan pemanfaatan sumber daya alam, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, UMKM dan usaha besar lainnya saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Laporan pembelian adalah dokumen yang mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dalam periode tertentu. Laporan ini mencangkup informasi seperti tanggal pembelian, pemasokan, jumlah barang dan jasa yang dibeli, harga satuan, total jumlah pembelian, dan metode pembayaran. Laporan ini berguna untuk memantau arus kas, mengelola persediaan, dan menganalisis kinerja keuangan. Laporan pembelian ini menyediakan informasi ringkasan dan rinci tentang setiap transaksi pembelian. Laporan pembelian dapat dibuat secara manual menggunakan spreadsheet atau dengan perangkat lunak akuntansi yang lebih kompleks. Beberapa perusahaan juga menggunakan sistem manajemen persediaan terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi untuk informasi yang lebih akurat dan real time. Secara keseluruhan, laporan pembelian memainkan peran penting dalam manajemen persediaan perusahaan, anggaran, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja pemasok. Umumnya, UMKM tidak memiliki laporan pembelian tiap periodenya, dikarenakan pencatatan masih dilakukan secara manual. Karena hal ini, pemilik usaha UMKM kesulitan mengetahui catatan pembelian yang dialami oleh UMKM tersebut. Maka, dari itu, kami akan merancang dan mengembangkan aplikasi laporan pembelian berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini, pemilik usaha UMKM dapat lebih mudah dilakukan pencatatan pembelian barang atau jasa, dikarenakan pencatatan ini menggunakan bantuan sistem dan tidak lagi secara manual. Selain itu, data tersimpan. Sekarang saya akan menjelaskan Project Scope. Proyek ini memiliki fokus utama pada pengembangan aplikasi laporan pembelian yang ditujukan untuk UMKM, dengan tujuan mempermudah proses pencatatan dan pelaporan pembelian bagi pelaku usaha tersebut. Aplikasi ini akan menawarkan desain antarmuka menggunakan penggunaan yang ramah dan fungsionalitas yang sederhana, memungkinkan pengguna untuk mencatat pembelian dengan mudah, mencari dan mengkategorisasi transaksi, serta menghasil laporan pembelian yang diperlukan. Kami menargetkan penyelesaian proyek pada bulan Desember. Aplikasi ini akan menawarkan desain antarmuka pengguna yang ramah dan fungsionalitas yang sederhana, memungkinkan pengguna untuk mencatat pembelian dengan ramah, mencari dan mengkategorisasi transaksi serta menghasilkan laporan pembelian yang diperlukan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proposed solution kita. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi ini. 1. Analisis kebutuhan pengguna. Pertama-tama, akan dilakukan analisis kebutuhan pengguna untuk memahami persyaratan dasar aplikasi ini. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna terkait laporan pengeluaran yang akan dirancang. Kemudian, nomor 2, kita ada perancangan antarmuka aplikasi. Setelah memahami kebutuhan pengguna, langkah selanjutnya yang akan dilakukan ialah merancang antarmuka pengguna intuitif. Pada tahap ini akan melibatkan identifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan, letak tata halaman, dan elemen desain visual agar aplikasi mudah digunakan oleh pengguna.
Yang ketiga, ada pengembangan front-end. Setelah perancangan antarmuka selesai, maka akan dilakukan pengembangan front-end untuk menciptakan antarmuka yang menarik bagi pengguna. Baru nomor 4 ada implementasi sistem. Setelah front-end selesai dikembangkan, maka tahap selanjutnya ialah mengimplementasikan sistem dengan pengamanan yang sesuai, seperti autentikasi pengguna menggunakan username dan password. Baru ada langkah kelima, yaitu pengujian. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, maka kami akan melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai harapan. Kemudian keenam ada tahap peluncuran dan pelatihan. Setelah aplikasi lulus dalam tahap pengujian, maka aplikasi ini siap untuk diluncurkan. Selain itu, kita juga akan dilakukan tahap pelatihan agar pengguna dapat menggunakan sistem yang telah dirancang dengan baik. Dan tahap terakhir adalah tahap perbaikan. Dukungan teknis akan diberikan kepada pengguna sehingga jika terjadi bug, maka akan dilakukan perbaikan guna memastikan aplikasi tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Sekarang saya akan menjelaskan bagian data flow diagram. Yang pertama ada di FD level 0, sistemnya adalah sistem pencatatan, purchase order, dan jurnal pembelian, dan entitasnya adalah owner, yang mana owner memberikan input ke sistem berupa penambahan master data, dan output dari sistem adalah pengubahan master data. Owner juga memberikan input berupa pencatatan purchase order, dan outputnya ialah pencetakan purchase order. Selain itu, owner juga memberikan input berupa pencatatan jurnal pembelian, dan outputnya ialah pencetakan jurnal pembelian. Lalu saya akan menjelaskan di FD level 1. Terdapat 6 proses yang terjadi pada sistem pencatatan purchase order dan jurnal pembelian ini, yaitu login, pengelolaan master data, pencatatan purchase order, pencetakan purchase order, pencatatan jurnal pembelian, dan pencetakan jurnal pembelian. Yang pertama, pada tahap login, owner memberikan data email dan password, yang mana data email dan password ini akan disimpan sebagai data store akun, kemudian outputnya ialah konfirmasi login ke owner. Yang kedua, pada tahap pengelolaan master data, owner memberikan data master data yang mana data tersebut akan disimpan sebagai data store master data. Kemudian outputnya ialah master data. Yang ketiga, pada tahap pencatatan purchase order, owner memberikan data purchase order yang mana data tersebut akan disimpan sebagai data store purchase order. Dan output yang diberikan kepada owner ialah purchase order. Yang keempat, pada tahap pencetakan purchase order, owner memberikan purchase order dan output yang diberikan ialah purchase order yang sudah tercetak dalam format PDF. Yang kelima, pada tahap pencatatan jurnal pembelian, owner memberikan data jurnal pembelian yang mana data tersebut akan disimpan sebagai data store jurnal pembelian, dan output yang diberikan kepada owner ialah jurnal pembelian. Yang keenam, pada tahap pencetakan jurnal pembelian, owner memberikan jurnal pembelian dan output yang diberikan ialah jurnal pembelian yang sudah tercetak dalam format PDF. Sekarang saya akan menjelaskan di FD level 2. Tahap yang pertama yaitu pada tahap login terbagi menjadi 2 proses. Pertama, user atau owner akan mencoba login dengan men-input email dan password ke form login. Lalu sistem akan melakukan validasi input, seperti mengecek apakah yang ditulis benar-benar email atau tidak. Kemudian memberikan respon berupa validasi pada user. Berikutnya, jika input sudah sesuai, email dan password user akan dimasukkan kembali ke sistem untuk proses autentikasi. Kemudian sistem akan mengecek apakah email dan password user tersebut benar atau tidak. Lalu mengembalikan respon berupa status login pada user. Kemudian tahap kedua, pada tahap 2.1 terjadi proses pemasukan master data. Pada proses ini input dari owner ialah data list produk, yang mana data list produk ini akan tersimpan dalam data store master data, dan outputnya ialah konfirmasi penginputan. Pada tahap 2.2 terjadi proses penyuntingan master data. Pada proses ini input dari owner ialah data produk yang baru, dan outputnya ialah data produk yang sudah tersunting. Pada tahap 2.3 terjadi proses penghapusan master data. Pada proses ini input dari owner ialah data produk, dan outputnya ialah konfirmasi penghapusan data. Kemudian yang tahap ketiga, pada tahap 3.1 terjadi proses pemasukan purchase order. Pada proses ini input dari owner ialah data list produk, yang mana data list produk ini akan tersimpan dalam data store purchase order, dan outputnya ialah konfirmasi penginputan. Pada tahap 3.2 terjadi proses penyuntingan purchase order. Pada proses ini input dari owner ialah data purchase order yang baru, dan outputnya ialah data purchase order yang sudah tersunting. Pada tahap 3.3 terjadi
proses penghapusan purchase order. Pada proses ini, input dari owner ialah data purchase order dan outputnya ialah konfirmasi penghapusan data. Dan yang terakhir, tahap keempat, pada tahap 4.1 terjadi proses pemasukan jurnal pembelian. Pada proses ini, input dari owner ialah data purchase order, yang mana data purchase order ini akan tersimpan dalam data store purchase order, dan outputnya ialah konfirmasi penginputan. Pada tahap 4.2 terjadi proses pencetakan jurnal pembelian. Pada proses ini, input dari owner ialah data jurnal pembelian dan outputnya ialah jurnal pembelian yang tercetak dalam bentuk PDF. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Entitas digambarkan dengan bentuk kotak dan atribut digambarkan dengan bentuk bulat, relationship digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Di sini, entitasnya adalah payment, users, purchases, suppliers, supplier prices, inventories, items, SOAS, journal entry, dan 3 week entity yaitu purchase details, general entry details, dan SOA details. Pertama, kami akan menjelaskan entitas suppliers. Entitas suppliers memiliki 5 atribut, yaitu ID, name, note, email, dan phone number. Primary key-nya ialah ID. Kemudian ada entitas item. Entitas items memiliki 5 atribut, yaitu ID, stock, default price, name, dan unique. Primary key-nya adalah ID. Hubungan antara suppliers dan items ialah many to many. Kemudian ada entitas supplier prices. Entitas supplier prices memiliki 4 atribut, yaitu ID, supplier ID, price item ID, primary key, price item ID, primary key adalah ID, dan foreign key-nya ialah supplier ID dan item ID. Hubungan antara suppliers dan supplier prices ialah one to many, dan hubungan antara items dengan supplier prices juga ialah one to many. Kemudian ada entitas inventories. Entitas inventories memiliki 3 atribut, yaitu ID, item ID, dan purchase stock. Primary key-nya adalah ID dan foreign key-nya ialah item ID. Hubungan antara item dan inventories adalah one to one. Lalu ada entitas COAS. Entitas COAS memiliki 3 atribut, yaitu ID, number, dan account type. Primary key-nya ialah ID. Kemudian ada entitas COA details. Entitas COA details memiliki 3 atribut, yaitu COA ID, number, dan account name. Foreign key-nya adalah COA ID. Hubungan antara COAS dan COAS details ialah one to many. Kemudian ada entitas journal entry detail. Journal entry details memiliki 4 atribut, yaitu journal entry ID, COA detail ID, credit, dan debit. Foreign key-nya ialah journal entry ID dan COA detail ID. Hubungan antara COAS detail dengan journal entry details ialah many to many. Kemudian ada entitas journal entries. Journal entries memiliki 2 atribut, yaitu ID dan purchase ID. Primary key-nya ialah ID dan foreign key-nya ialah purchase ID. Hubungan antara journal entry details dengan journal entries ialah one to many. Kemudian hubungan antara journal entry dengan purchase ialah one to many. Lalu ada entitas purchase. Entitas purchase memiliki 9 atribut, yaitu ID, purchase known, payment status, term payment, total, user ID, amount paid, purchase at, dan supplier ID. Primary key-nya ialah ID dan foreign key-nya ialah user ID dan supplier ID. Hubungan antara suppliers dengan purchase adalah one to many. Kemudian ada entitas users. Entitas users memiliki 4 atribut, yaitu ID, name, email, dan password. Primary key-nya ialah ID. Hubungan antara purchases dengan users ialah one to many. Kemudian ada entitas payment. Entitas payments memiliki 4 atribut, yaitu ID, amount, purchase ID, dan paid at. Primary key-nya ialah ID. Hubungan antara purchases dengan payments ialah one to many. Kemudian ada entitas purchase details. Entitas purchase details memiliki 7 atribut, yaitu purchase ID, tax, quantity, subtotal, price, discount, dan item ID. Foreign key-nya ialah purchase ID. Hubungan antara purchases dengan purchase details ialah one to many. Oke, selanjutnya adalah mapping data diagram. Oke, di sini masing-masing entitas dibuat menjadi tabel tersendiri. Setiap entitas memiliki primary key-nya masing-masing. Di sini kami membuat ID sebagai identifier-nya. Pertama, di tabel COAS ada ID dan atributnya yaitu number dan account type. Lalu di tabel COA details ada ID dan atributnya ada number, account name, dan COA ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel COAS. Kemudian di tabel users ada ID dan atributnya yaitu name, email, dan password. Selanjutnya di tabel suppliers ada ID dan atributnya yaitu name, address, phone number, dan notes. Lalu di tabel items ada ID dan atributnya yaitu name, default price, unit, dan stock. Kemudian di tabel supplier price ada ID dan atributnya price, supplier ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel supplier, dan item ID yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel items. Lalu di tabel inventories ada ID dan atributnya ID, purchase stock, dan item ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel items.
Selanjutnya di tabel purchase ada ID dan atributnya yaitu purchase number, payment status, purchase add, term payment, total, amount paid, dan user ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel users, dan supplier ID yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel suppliers. Lalu di tabel purchase details ada ID dan atributnya yaitu price, quantity, discount, tax, subtotal, dan purchase ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel purchase, dan item ID yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel items. Selanjutnya di tabel payments ada ID dan atributnya amount, paid add, purchase ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel purchase. Lalu di tabel general entries ada ID dan purchase ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel purchase. Dan terakhir di tabel general entry details ada ID dan atributnya debit, kredit, COA detail ID, yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel COA details, dan general entry ID yang mana merupakan foreign key dari primary key ID yang berada di tabel general entries. Oke, selanjutnya ada DDL script atau physical database design. Nah, ini merupakan hasil screenshot pada bagian DDL script untuk supplier table yang telah kami buat. Sekarang saya akan menjelaskan bagian Applied Transaction in Application. Jadi, saya akan mencontohkan untuk melakukan CRUD di bagian supplier page. Di sini pertama kita akan coba add suppliernya dulu. Dan akan muncul logo sukses, dan sekarang kita akan cek apakah sukses. Kita juga bisa cek di bagian database-nya dan datanya sudah masuk. Kita akan coba update. Dan bagian phone number-nya sudah terupdate. Begitu juga di database, dan kita akan coba delete. Dan datanya di sini sudah hilang, kita akan coba cek di database-nya dan juga hilang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih.